Halo, assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog, apa kabar? Gue doain pasti pada sehat ya, keluarga. Hari ini gue akan bikin vlog tentang cara pasang snorkel di mobil dan juga ngomongin tentang seluk-beluknya. Karena kalau kita ngomongin snorkel di mobil itu orang umumnya biasanya taunya misalnya untuk kalau kita mau off-road yang ada berendam-berendam ya, nyebrang sungai, lewat kubangan, segala macem. Tapi sebenarnya juga ada kelebihan-kelebihan lainnya yang mungkin belum semuanya pada tahu. Jadi di video ini gue akan nge-share tentang itu. Dan hari ini gue udah kembali ada di Java Paint Solution. Ya, karena gue berapa kali pasang snorkelnya di sini, mau di yang Vitara maupun di Jimny ya, Katana. Dan sekarang ini udah mulai dipasang teman-teman. Kita lihat dulu yuk proses pemasangannya sebelum nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Ini dia yang punya tempat. Mas Temi. Aja. Wih. Udah dibolongin nih. Baik, alhamdulillah. Akhirnya Vitara abu-abu ngikutin jejak Vitara kuning ya, teman-teman. Ini sekarang udah dibolongin. Lagi mau apa ini Mas Temi sekarang? Nyopot ini nih, box filternya di dalam sini nih. Nyopot box filter yang di dalam sini ya. Iya. Jadi nanti kalau udah dipasang snorkel, dia dilangsungin ya? Iya, disambungin. Disambungin langsung ke bagian ininya, elangnya. Oke. Sementara kita lihat dulu. Ini dia teman-teman snorkelnya. Ini snorkelnya kayak gue bilang sebelumnya, yang gue pasang di Vitara kuning maupun di Katana. Ini adalah snorkel buatan Cina. Yang gue suka dia secara grade-nya kurang lebih kayak model-model safari snorkel gitu ya, tapi dengan harga yang lebih murah, jadi alternatif juga. Tapi gue jujur sebenarnya sih yang gue suka sebenarnya snorkel ini adalah bahannya tuh yang modelnya kayak apa ya, plastik gitu ya, kayak plastik komposit gitu, jadi dia nggak gampang retak atau pecah. Yang ada biasanya malah melewat ya. Iya, melewat ya. Kalau kejepit justru melewat, bukan jadi retak atau pecah. Balik lagi dia ke bentuk aslinya ya. Mbak, lanjut lagi. Bongkar dulu. Dan sekarang mau dirapiin nih lubangnya supaya nggak terlalu tajam. Alatnya pakai apa tuh Mas? Pakai tuner. Tuner nih ya. Iya. Udah lebih halus ya pinggirannya. Tadi berarti ini awalnya di gerinda ya? Iya, di gerinda pakai gerinda potong. Gerinda potong itu buat ininya ya, ngebukanya dulu ya. Terus buat ngebentuk bulatnya Pakai gerinda yang batu. gerinda batu. Tapi dia hasilnya kan masih kasar ya. Iya. Habis itu baru pakai tuner. Oke. Monggo Mas. Sekarang ini udah siap-siap buat masang pegangannya ya, dudukannya yang di pilar A teman-teman. Jadi udah mulai dibor. Ya, dan sekarang udah terpasang buat dudukannya di bagian atas ini. Tinggal ini nanti ngebaut ke sini teman-teman. Nah, gitu. Ini Mas Penyok kencangin dulu yang bagian bawah. Nah, ngebaut dari dalam. Oke, tinggal yang atas. Terus kita pasang si kepalanya.
Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya si Vitara abu-abu udah terpasang nih snorkelnya. Jadi nemenin si Vitara kuning ya. Dan kalau teman-teman ingat, sebenarnya nggak cuma di Vitara ini aja ya gua pasang snorkel, tapi juga di Jimny Katana biru ya, si Jimred. Tapi kalau misalnya di Jimred, seperti mungkin teman-teman lihat videonya, gua pasang snorkel itu selain dari manfaatnya yang ada, tapi juga karena konsepnya itu rally raid. Jadi snorkel itu untuk memperkuat konsepnya. Tapi sebenarnya kita pasang snorkel itu sekalipun misalnya kita bukan konsepnya Australian style ya, atau overland style, atau mungkin rally raid style, sebenarnya snorkel pun itu juga banyak manfaatnya. Sehingga kayak misalnya gue pasang nih di Vitara abu-abu yang masih polosan standar, belum ada konsepnya, ini menurut gue tetap memiliki manfaat. Nah, kalau kita ngomongin manfaatnya, yang banyak teman-teman tahu, manfaat dari snorkel adalah supaya mobil kita bisa berendam ya, atau berenang, misalnya lewat sungai dan lain-lain. Asal jangan berenang ke dalam danau ya, atau laut. Jadi teman-teman, itu emang benar. Dengan kita pasang snorkel, seperti misalnya kayak kalau kita lagi snorkeling ya, orang gitu pakai snorkel sistem gitu, kita mempunyai perpanjangan untuk mengambil udara. Jadi kayak misalnya kalau di mobil itu biasanya ngambil udaranya levelnya di segini atau di sekitar ketinggian air intake, tapi dengan ada snorkel maka dia ngambil udaranya bisa lebih tinggi lagi, yaitu persisnya di sini. Jadi kalau yang tadinya kita berendam air segini, itu dia udah mulai beresiko masuk ke dalam air intake ya, nanti kita lihat di dalam. Tapi kalau misalnya udah pasang snorkel, mau kita lagi berendam segini relatif lebih aman karena udaranya udah aman ngambil dari atas ya, walaupun masih ada beberapa bagian yang mesti kita perhatikan juga ya, karena itu bukan berarti jaminan pasang snorkel terus kita bisa nyebrang sungai dengan aman. Nanti kita akan sampai ke bagian itu ya, tapi gue pengen ngomongin dulu teman-teman, manfaat dari snorkel sebenarnya yang menurut gue paling utama dan bisa berlaku untuk siapapun juga, yaitu kita mendapatkan udara yang lebih bersih dan juga lebih dingin ya, minimal lebih adem lah, bukan lebih dingin. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, kalau misalnya kita intake udara itu mendapatkan udara yang lebih bersih, kualitas udaranya jadi lebih bagus kan, terus juga dengan udara yang lebih adem, dia kandungan oksigennya juga lebih banyak, itu akan membuat mesin kita tenaganya lebih optimal, dan juga untuk efisiensi BBM-nya itu juga bisa lebih membaik lagi teman-teman. Kenapa bisa? Karena dengan posisi snorkel yang di atas, ini kita lebih minim dari udara yang kotor ketimbang di bawah sini. Jadi kalau misalnya udaranya masih ngambilnya dari air intake, ini coba gua buka dulu kap mesinnya. Nah, jadi kalau misalnya aslinya air intake di mobil Vitara ini dia ngambil udaranya di bagian sini teman-teman, di dalam sini. Ini gua masih ada untuk si boxnya. Jadi boxnya ditaruh di dalam sini teman-teman. Dengan ditaruh di dalam situ, otomatis udara yang diambil itu akan jauh lebih kotor, lebih berdebu, dan lebih panas. Kenapa kotor? Karena dengan berada dalam sini, endapan atau kumpulan debu yang bercampur panas yang berasal dari ban, dari rongga ini ya, ini kan kurang lebih nggak terlalu napas nih, nahan di sini. Itu otomatis ngebuat si udara yang akhirnya masuk ke dalam mesin itu menjadi kotor dan kandungan oksigennya nggak bagus ya, alias udaranya panas. Nah, walaupun emang di mesin pastinya nanti akan terfilter di bagian air filter sini, tapi tetap aja akan lebih optimal lagi kalau udara yang udah masuk itu dingin dan bersih ketimbang yang kotor. Dan begitu air filter ini udah makin yang namanya mengendap debu dan lain-lain, ya otomatis dia pernapasannya jadi kurang optimal. Balik lagi yang ada, jadi BBM-nya efisiensinya kurang bagus, tenaganya juga nggak optimal teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin di bagian atasnya ini, dia modelnya juga macam-macam. Ada yang air ram seperti ini, ada yang menggunakan pre-filter juga ya, atau ada filter tambahannya di atas, dan modelnya pun juga macam-macam teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi ngomongin untuk bagian kepalanya, gue pengen nyampein dulu apa yang perlu diperhatikan kalau kita mau pasang snorkel. Sebenarnya gini teman-teman,
Biasanya kita berekspek dengan pasang snorkel, kita udah siap dengan yang namanya berenang ya, nyebrang sungai, lewat-lewat yang air-air yang lumayan dalam dan sejenisnya. Tapi kalaupun kita udah pasang snorkelnya, udah disambung bener, terus klemnya juga rapet ya, jadi nggak ada celah untuk kita masuk air. Jangan lupa juga, terutama kalau buat di mobil bensin ya, kita ada yang namanya itu penghapian teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah kerapet di sini ya, udah kesil dengan rapet, tapi ternyata mobil kita begitu nyebrang sungai justru bermasalahnya di pengapian. Jadi emang mesti dipastiin pengapiannya itu udah disil ya, kalau kita emang mau main atau nyebrang-nyebrang ke sungai yang cukup tinggi atau cukup dalam. Jadi jangan sampai konyol, dari sini kita udah aman, tapi malah mobil kita justru berebet. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, kita masih ngelihat yang namanya untuk bagian electrical line-nya, seperti misalnya alternator. Ini juga alternator itu jadi salah satu yang krusial, dimana kalau misalnya kita mau nyebrang segala macam kayak gitu, pastiin itu dalam kondisi yang aman ya, nggak malah ngebikin si pasokan listriknya jadi tekor, atau bahkan malah jadi ada bagian elektrikalnya yang jebol. Dan sekarang teman-teman, satu hal yang suka menjadi banyak pertanyaan orang-orang adalah jika kita sudah pasang snorkel, untuk bagian kepalanya itu sebenarnya yang benar madep ke depan kayak gini, atau justru madep ke belakang yang kayak begini teman-teman. Haha. Ini memang banyak juga yang menganut aliran ke depan, ada yang ke belakang, bahkan ada yang ke samping ya. Jadi kalau teman-teman gue bilang jadi kayak hormat, karena si kepalanya itu madepnya ke samping, jadi kayak hormat gitu. Jadi sebenarnya sekalipunnya di luar negeri teman-teman, itu mau ke depan ke belakang itu sama-sama sah-sah aja teman-teman. Masing-masing punya reasoning ya, atau alasannya yang menurut gue cukup valid, sangat bisa diterima. Mau itu kita pasang yang ke depan kayak gini atau pasang ke belakang kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin untuk efisiensi tenaga, terus juga untuk konsumsi BBM-nya, itu kurang lebih juga nggak terlalu berbeda jauh teman-teman. Boleh kita anggap justru sama aja sebenarnya. Nah, tapi yang jelas teman-teman suka banyak yang nanya, kalau misalnya mereka pakai snorkel yang madep ke depan seperti ini, misalnya lagi hujan atau kena cipratan air yang cukup besar debit airnya, itu kira-kira aman apa enggak? Bukannya justru malah si airnya itu akan masuk dan pada akhirnya masuk ke dalam mesin ya melalui intake udara. Nah, ini gue sekalian mau share juga teman-teman. Kalau yang model seperti ini, dia itu sebenarnya ada tempat untuk separasi antara udara dan airnya. Kalau misalnya lagi hujan atau terkena cipratan, memang udara dan air akan masuk berbarengan. Tetapi saat di dalam, untuk bagian yang airnya, itu dia sebenarnya akan keluar melalui rongga-rongganya yang diteruskan ke bagian sela-sela sini teman-teman. Jadi itu dia, ini sebenarnya memang didesain seperti ini karena ini adalah tempat untuk separasi ya, atau memisahkan air dan juga udara. Jadi di dalamnya itu teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat lebih jelas lagi ya, misalnya kelihatan di sini, di yang bagian tengahnya itu adalah tempat masuk udaranya. Sementara air yang terdorong ke dalam itu dia akan menempel ke bagian dindingnya sini. Karena kedorong udara, airnya akan nempel ke dinding sini, yang akhirnya akan keluar melalui sela-sela ini. Itu dia yang akhirnya yang masuk ke dalam itu adalah udara ya, nggak dengan airnya. Tapi kalaupun misalnya kita ngomongin ada airnya, itu nggak cukup signifikan untuk membuat si mesin kita kenapa-kenapa. Karena belum lagi di mesin itu sebenarnya kayak misalnya di bagian filternya, itu dia sebenarnya ada tempat untuk ngeseparasinya ya teman-teman ya. Untuk air ataupun misalnya untuk partikel-partikel gitu, supaya dia nggak masuk ke dalam mesin teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk snorkel yang model lainnya pun mereka juga punya teknologi masing-masing yang intinya ngebuat air kalau misalnya dari depan gini nggak akan masuk sampai ke dalam. Dan yang kedua, yang pertanyaan suka muncul adalah kalau kita off-roadnya itu udah yang arahnya lebih ke arah ekspedisi ya, atau off-road ekstrim yang banyak ngelewatin hutan-hutan rimbun. Kenapa banyak yang arahnya ke belakang nih teman-teman? Jadi jawabannya adalah pertama, untuk ngindarin dari yang namanya daun-daun masuk ke dalam snorkel.
Kalau misalnya kita off-roadnya sekedar overland, kita mungkin nggak akan terlalu ketemu sama yang namanya off-road itu sampai nerjang kena ranting-ranting. Beda sama kita off-road yang udah lebih agak berat, agak ekstrim, yang lebih masuk ke dalam hutan, itu kita ranting segala macam akan nebas ya, nggak cuma ke kaca aja, tapi juga ke snorkel. Ya makanya kalau off-road yang udah ekstrim gitu, biasanya dia ada tambahan tali kawatnya di sini ya. Tali kawat yang ada di sini yang gunanya supaya si ranting nggak langsung nabok ke kaca, tapi naboknya ke bagian seling kecilnya itu. Nah, untuk snorkelnya itu juga nggak dimadepin ke depan supaya hempasan pohon ranting-rantingnya itu daunnya nggak malah masuk ke dalam. Itu dia kenapa lebih banyak yang dimadepin ke belakang, atau enggak sekalian aja untuk si intake-nya ini, snorkelnya ini dia dibikin custom, dipasangnya misalnya di bagian dalam atau agak ke belakang, yang intinya supaya nggak langsung frontal ya ke arah terpaan ranting-ranting pohon. Dan satu lagi yang paling penting, alasan utama kenapa dimadepin ke belakang, kalau kita lagi off-road yang cukup berat, kita akan ketemu resiko mungkin si pohon itu batangnya dia akan nyangkut di sini teman-teman. Kalau kita balik, maka resikonya untuk nyangkut itu akan lebih kecil ya. Kurang lebih dia kayak nge-slide aja gitu, nge-slide aja dia ke bagian belakang. Sementara kalau misalnya kita balikin ke depan gini, pohon akan cep, resiko ketahan di sini. Yang pastinya kalau kita majuin lagi mobilnya yang ada ini lepas. Makanya itu dia ya, kalau misalnya pakai snorkel gini, kita pakai off-road ekspedisi, itu biasanya jadi korban adalah bagian kepalanya ya. Bahkan kepalanya kadang-kadang udah dimadepin ke belakang, tapi begitu kena ranting pohon udah plup, kelepas dia. Jadi itu, pada intinya mau kita madepin ke depan atau ke belakang, dua-duanya sah-sah aja teman-teman. Kalau gue tipsnya hanya yang perlu diingat adalah kalaupun kita udah pasang snorkel dan aktif ya, bukan sekedar buat gaya-gayaan aja, pastiin sambungannya bener, dan kita harus pastiin bagian-bagian lain kayak misalnya electrical atau pengapian, supaya saat kita emang pakai itu sesuai fungsinya di air, dia nggak akan bikin mobilnya mogok ya, sekalipun udah pakai snorkel. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya tentang snorkel, dan ini sebenarnya berlaku nggak cuma untuk dipasang di Vitara aja ya, tapi kita ngomong untuk di kendaraan apapun juga ya, utamanya untuk kendaraan 4x4 yang memang dipakai untuk off-road. Ya, semoga videonya bisa bermanfaat, dan sekali lagi gue pengen nyampein kalau teman-teman mungkin belum subscribe dan merasa wah mungkin alhamdulillah banyak informasi yang bisa bermanfaat dari video Jejologi, jangan lupa untuk subscribe dulu biar nggak ketinggalan lagi nanti sharing pengetahuan dan lain-lainnya di kedepannya. Oke, sehat-sehat ya buat kalian semua, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.